Oke, pada kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai virus corona. Ya, secara pribadi saja ya, secara pribadi gitulah. Nah, nanti setelah ini saya akan mewawancarai orang yang bekerja di rumah saya. Ya, bisa dibilang kayak pembantu rumah tangga gitulah. Nah, saya di sini ingin ya ngobrol-ngobrol sedikit tentang corona. Bisa tentang ya pendapat saya tentang virus ini, bisa apa akibatnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu virus corona itu berasal dari Wuhan, China. Nah, awalnya virus ini itu dianggap sepele oleh pemerintah Cina, karena virus ini ya baru, bisa dibilang virus baru gitulah. Yaitu awalnya Cina tuh ya ngebiarin aja gitu loh, kayak ngebiarin. Akhirnya ternyata virus ini lama-lama tuh berevolusi lalu menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Nah, dampaknya itu bagi negara itu ngerugin banget pokoknya tuh. Banyak orang-orang yang di luar makin menderita, udah miskin tanpa miskin. Misalnya orang yang tadinya kaya terus jadi miskin. Ya saya sih bersyukur aja sih hidup di keluarga kayak gini yang masih masih ada lah duitnya lah, masih ada. Jadi itu nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu sedih banget kehidupan di sini. Tapi itu gimana ya, kehidupan orang di Jakarta itu, yang di pinggirannya itu, yang rakyat jalatannya itu, wah sedih banget lah pokoknya. Itu apa ya, dia tuh udah nggak ada duit, terus ya habis itu virus corona juga udah lumayan banyak di Indonesia. Nah, udah gitu ini lagi apa, banyak juga yang masih nggak peduli gitu kan. Jadi akhirnya tuh virus itu menyebar cepet. Yaitu jadi pokoknya itu virus corona, sekali kita berhadapan dengan orang yang positif, kita juga bakal tertular gitu lah pokoknya, intinya gitu. Nah, jadi itu virus ini katanya dari kekelawar gitu, kayak gitu. Manusia makan kekelawar. Nah, virus dari kekelawar ini berevolusi di tubuh manusia terus menyebar. Nah, habis itu apa lagi ya? Oh iya, banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaannya gitu. Kehilangan pekerjaannya karena kan harus di rumah aja kan, harus tetap di rumah. Banyak juga orang-orang yang dipecat, yang ekonominya amblek banget, ekonomi jadi turun gitu kan. Ya, itu aja sih. Tapi ada sisi baiknya sih dari virus ini kayak gitu, ngurangin populasi manusia gitu loh. Karena kan manusia kan juga suka merusak alam gitu kan, merusak alam. Ya mungkin ini juga virusnya memang sengaja alam yang ngebuat, atau enggak ya gitu, atau enggak evolusi, beneran evolusi. Nah, itu oh ya, ada juga teori yang ngebuat katanya tuh virus ini itu buatan manusia sendiri, yang sengaja disebarin gitu loh, karena populasi manusia tuh udah meningkat gitu. Soalnya ini kejadian juga apa ya, kejadian yang parah kayak gini juga sebelum-sebelumnya pernah terjadi gitu loh. Pernah terjadi, kayak contohnya itu Black Death tuh kayak gitu. Wah, parah banget lah, sama kayak flu Spanyol. Oke, setelah ini saya akan wawancara dengan orang yang bekerja di rumah saya. Oke, pertanyaan pertama, Mbak sudah siap? Siap. Pertama, apakah Mbak tahu dari mana virus corona berasal? Dari Cina, kota Wuhan. Oke. Yang kedua, bagaimana kehidupan Mbak semenjak corona melanda? Sangat beramat banget, menurun drastis pendapatan ya. Penjualan online juga tidak laku, kemana-mana juga dibatasi. Oke, jadi pendapatan Mbak menurun gitu ya? Iya. Menurun.
Oke, yang ketiga, bagaimana pendapat Mbak mengenai penerapan physical distancing? Bagus juga sih untuk mencegah penularan virus corona. Oke, yang keempat, apa pendapat Anda mengenai orang-orang yang masih melanggar PSBB di luar sana? Itu sangat mereka sangat membandel, dapat menyebabkan penularan virus corona lebih cepat. Oke, yang kelima, bagaimana kehidupan Mbak sebelum corona melanda? Ya, kehidupannya pendapatan standar sih, mau kemana-mana juga tidak dibatasi, terus berjualan online juga sedang-sedang aja laku lah. Oke, lanjut yang keenam ya. Oke, yang keenam, di mana sebelumnya Mbak bekerja? Di Bandung, Letaknya di mana Mbak? di Soreang. Soreang ya. Ya. Lalu yang ketujuh, adakah kerabat dekat Mbak yang terkena corona atau positif corona? Gak ada, alhamdulillah mereka Belum ada ya? mereka karena patuh peraturan. Oke, yang ke-8, akhir-akhir ini bahwa ada mall yang dibuka di bulan Juni. Apakah Mbak setuju dengan hal tersebut atau tidak? Jelaskan alasan Mbak atas pendapat Mbak. Kurang setuju karena selama ini vaksin corona belum ditemukan. Terus apa itu, korban masih banyak. Ya. Ya udah. Oke. Lalu yang ke-9 ya, apakah Mbak setuju dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani virus corona seperti lockdown itu? Apakah Mbak setuju? Setuju sih, setuju karena bisa mencegah. Sebentar, saya mau nanya, ini tanya tambahannya. Ya. Jika lockdown itu dilakukan, bagaimana jika lockdown benar-benar dilakukan? Nah, tapi kan saat lockdown orang-orang di rumah harus tetap di rumah, tidak boleh keluar sama sekali, dan semua akses ditutup. Dan kalau itu terjadi, dari mana penghasilan keluarga dan penghasilan orang-orang itu bakal didapetin? Ya, Dari mana? Ya kita kan keluar seperlunya saja. Kita keluar bekerja. Udah itu lockdown itu kan bukan harus di rumah saja ya, maksudnya lockdown itu buat yang kerja tapi tetap nanti peraturan pemerintah. Oh, oke. Oke, yang ini pertanyaan yang ke-10. Menurut Mbak, apakah pekerjaan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 pada saat ini sudah baik apa belum? Menurut saya sih sudah benar sih, sudah baiklah, asal dijalankan pasti virus corona cepat berlalu. Sekian dari wawancara saya. お前はもう